Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Bapak doakan semoga kalian semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga di rumah. Dan tetap semangat untuk belajar meskipun melalui tayangan video-video singkat yang Bapak berikan. Bahasan kita pada kesempatan kali ini adalah tentang predasi. Tahukah kalian apa itu predasi? Ya, benar sekali. Predasi adalah hubungan antar makhluk hidup di suatu tempat dan terjadi peristiwa makan dan dimakan. Satu makhluk hidup berperan sebagai predator atau pemangsa, dan satunya sebagai prey atau yang dimangsa. Dan ini ada kaitannya dengan peristiwa rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Apakah yang dimaksud dengan rantai makanan itu, Pak? Oh, baiklah, berikut penjelasannya. Rantai makanan adalah proses atau peristiwa makan dan dimakan antar makhluk hidup di suatu lingkungan berdasarkan urutan tertentu. Kalau boleh tahu, terdiri dari apa sajakah dalam suatu rantai makanan itu, Pak? Baiklah, dalam sebuah rantai makanan, terdapat di dalamnya berbagai makhluk hidup yang berperan sebagai produsen, konsumen, dan pengurai. Hal ini telah Bapak jelaskan pada video pembahasan sebelumnya yang berjudul ekosistem. Tetapi baiklah, Bapak jelaskan kembali tentang produsen, konsumen, dan pengurai dalam sebuah rantai makanan. Produsen adalah organisme atau spesies yang mampu membuat atau menghasilkan makanannya sendiri, dan dalam hal ini adalah tumbuhan. Kenapa? Karena tumbuhan dapat menghasilkan makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Sedangkan konsumen adalah organisme atau makhluk hidup yang memakan makanan yang dihasilkan dari produsen atau yang memakan makhluk hidup lain. Dalam contoh nanti kita lihat ada konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, konsumen tingkat 3, dan seterusnya. Sedangkan pengurai adalah organisme yang memakan makhluk hidup lain yang sudah mati, bahkan terkadang sampai habis hingga tidak tersisa sama sekali. Apakah rantai makanan dapat terjadi pada sebuah ekosistem, Pak? Benar sekali, Bakti. Rantai makanan dapat terjadi pada suatu ekosistem. Perhatikan contoh berikut. Pada sebuah ekosistem sawah terdiri dari padi, tikus, ular, dan elang. Padi dimakan oleh tikus, tikus dimakan oleh ular, ular dimakan oleh burung elang. Pada contoh tersebut, pohon padi sebagai produsen karena menghasilkan padi. Padi dimakan oleh tikus, maka tikus sebagai konsumen tingkat pertama. Dan tikus dimakan oleh ular, maka ular sebagai konsumen tingkat kedua. Ular dimakan oleh elang, maka elang sebagai konsumen tingkat 3. Dan elang ketika mati, maka bangkainya akan dihancurkan oleh organisme lainnya sehingga bangkai elang tidak tersisa lagi. Organisme yang menghancurkan bangkai elang ini disebut sebagai pengurai atau dekomposer. Apakah kaitannya dengan jaring-jaring makanan, Pak?
Oh, rantai makanan ada kaitannya dengan jaring-jaring makanan tentunya. Karena jaring-jaring makanan merupakan kumpulan dari beberapa rantai makanan yang saling berhubungan dalam suatu ekosistem. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. Di suatu sawah ada pohon padi, ada tikus, ada ular, ada elang. Sekarang ditambah lagi, ada juga ulat, ada burung pipit, ada juga ayam, ada juga belalang, dan ada katak. Nah, dari kumpulan tersebut, maka dapat terjadi berbagai rantai makanan. Coba perhatikan. Misalnya, padi dimakan tikus, tikus dimakan ular, ular dimakan elang. Kemudian, bisa juga padi dimakan ulat, ulat dimakan burung pipit dimakan ular, ular dimakan elang. Atau pohon padi dimakan belalang, belalang dimakan burung pipit dimakan ular, ular dimakan elang. Bisa juga pohon padi dimakan ayam, ayam dimakan ular, ular dimakan elang, atau ayam memakan padi dan elang memakan ayam. Nah, dari beberapa rantai makanan tersebut, maka akan terjadi jaring-jaring makanan, yaitu kumpulan dari beberapa rantai makanan pada suatu ekosistem. Oleh karena itu, jika salah satu rantai makanan terputus, akan berakibat pada makhluk hidup lainnya. Misalnya, jika tikus dibasmi oleh petani karena tikus memakan padi di sawah, maka akibatnya ular kekurangan makanan karena berkurangnya jumlah tikus. Atau jika ular yang dibasmi oleh petani, maka tikus akan semakin banyak di sawah. Demikianlah apa yang dapat Bapak jelaskan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.